Dari topik pilihan kita beralih ke informasi emiten pilihan. Kali ini datang dari konsumer, produsen rokok pemirsa, di mana emiten rokok PT HM Sampurna Tbk atau dengan kode saham HMSP melakukan ekspor perdana produk tembakau tanpa asap IQOS dengan destinasi pasar Asia Pasifik. Sebelumnya HMSP telah merealisasikan investasi sebesar 186 juta dolar Amerika atau sekitar 2,79 triliun rupiah untuk penyelesaian pabrik ini. Pabrik baru PT HM Sampurna Tbk atau HMSP berlokasi di Karawang, Jawa Barat telah beroperasi sejak kuartal 4 2022 dan memproduksi khusus untuk pasar ekspor maupun domestik. Akhir pekan lalu HMSP melakukan ekspor perdana produk tembakau tanpa asap IQOS atau HEETS dengan destinasi pasar Asia Pasifik dengan negara tujuan perdana ke Malaysia dan Filipina. Selanjutnya HMSP merencanakan ekspor ke 40 negara lainnya. Dikutip dari siaran pers Perseroan, Presiden Direktur HM Sampurna Vasilis Katzelis mengatakan, HMSP telah merealisasikan investasi sebesar 186 juta dolar Amerika atau sekitar 2,79 triliun rupiah. Investasi pabrik ini bisa menjadi bukti kepastian iklim investasi di Indonesia. Produk tembakau tanpa asap dikembangkan berdasarkan penelitian ilmiah dengan pendekatan pengurangan bahaya. Sejauh ini Morris International telah mengembangkan ragam produk tembakau inovatif bebas asap tanpa proses pembakaran sebagai upaya memperkenalkan alternatif bagi perokok dewasa. Dalam 10 tahun terakhir, Philip Morris International telah berinvestasi lebih dari 9 miliar dolar Amerika secara global untuk mengembangkan dan memperkenalkan produk tembakau tanpa rokok. Saat ini produk bebas asap Philip Morris sudah tersedia di 70 pasar di seluruh dunia, sementara di Indonesia IQOS telah memperkenalkan di Indonesia melalui skema uji pasar terbatas sejak 2019. Berbagai sumber IDX Channel. Ya pemirsa, di sepanjang perdagangan hari ini saham HMSP juga tadi sempat mengalami penguatan yang signifikan seiring dengan penguatan indeks harga saham gabungan. Langsung saja kita akan coba lihat bagaimana pergerakan intraday tradingnya di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa, di mana saham HMSP dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level 825, kemudian mengalami penguatan di 840 hingga penutupan perdagangan di sesi pertama hari ini. Namun di pembukaan sesi kedua saham HMSP penguatannya lebih ke arah terbatas di 835. Kami akan sampaikan update penutupan di sesi kedua hari ini. HMSP ditutup di level yang lebih rendah, tepatnya di 830, menguat di 0,61%. Dan di sepanjang perdagangan hari ini, HMSP tadi sempat menyentuh ke level terendahnya di 825 dan merupakan level pembukaan pada sesi pertama pagi tadi dan level tertinggi di 840. Selanjutnya kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham HMSP dalam beberapa bulan terakhir yang memang cenderung mengalami tekanan yang cukup dalam. Ini juga terdampak dari kenaikan cukai rokok yang sudah diterapkan oleh pemerintah dan berlaku dimulai tahun 2023 ini. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda di Agustus dan September hingga perdagangan November dan Desember saham HMSP lebih dominan atau rata-rata bergerak di level 900-an. Namun di perdagangan Januari ini mengalami koreksi yang cukup dalam pemirsa. Tidak hanya level 800-an, di sepanjang perdagangan Januari, HMSP sempat menyentuh ke level terendahnya di 795. Ya, kalau kita bandingkan dengan harga sebelumnya, koreksi yang terjadi untuk HMSP sudah cukup dalam karena di perdagangan April ini masih bergerak di 1.100-an pemirsa. Bahkan sebelumnya di perdagangan Januari 2020 HMSP ini masih bergerak di level di atas 2000-an atau tepatnya di 2300-an. Mulai dari perdagangan 2021, 2002 dan 2023 saham HMSP tampaknya lebih cenderung tertekan dan masih berada di fase downtrend sampai sejauh ini. Nah, bagaimana dari sisi valuasi, apakah masih menarik atau tidak dengan beberapa indikator yang ada ini? Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda posisi dari valuasi saham HMSP dengan beberapa indikator, di antaranya kita akan coba lihat dari posisi PER-nya, price earning ratio ada di kisaran 14,95 kali, PSR-nya di kisaran 0,88 kali, sementara PBV-nya di kisaran 3,66 kali dan PCFR di kisaran 12,34 kali.
Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi evaluasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda karena setelah ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.